Halo kawan budaya, kembali lagi di podcast budaya, bincang budaya bareng Adira. Episode podcast budaya kali ini adalah kebudayaan Jawa. Aku akan membahas tentang gerabah. Pusat kerajinan gerabah yang kita kenal biasanya adalah daerah Kasongan di Bantul. Tapi nih kawan budaya, di Klaten juga punya sentranya produksi gerabah loh. Makanya hari ini kita akan membahas tentang Gerabah Mbayat sebagai sentra produksi gerabah dan warisan budaya masyarakat Klaten. Kerajinan gerabah adalah salah satu seni kriya atau seni keahlian manusia yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Lebih tepatnya, manusia mulai membuat gerabah di zaman bercocok tanam. Gerabah sendiri merupakan peralatan atau perabotan rumah tangga yang terbuat dari tanah lempung atau tanah liat. Jenisnya ada beragam, mulai dari kendi, piring, mangkuk, wajan, gentong, cobek, gelas. Bahkan di era modern ini ada jenis souvenir atau pajangan rumah yang terbuat dari gerabah. Eksistensi perabot gerabah tidak kalah dengan perabot rumah tangga yang saat ini didominasi plastik dan aluminium. Produksi gerabah masih berjalan sampai sekarang dan laris diminati masyarakat. Oke, kita lanjut lebih fokus ke Gerabah Mbayat Klaten. Jadi, bagaimana sih awalnya kok daerah Mbayat bisa menjadi sentra produksi gerabah? Menurut cerita rakyat setempat, pada dulu ada seorang ulama bernama Ki Pandanaran. Nah, beliau juga dikenal dengan nama Ki Tembayat atau Pangeran Mangkubumi, yang juga merupakan putra dari Bupati Semarang yang pertama yaitu Ki Pandanarang. Singkat ceritanya, Ki Pandanaran diamanahi untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin Semarang, tetapi beliau malah melalaikan ajaran-ajaran agama Islamnya. Oleh karena itu, atas saran dari Sunan Kalijaga, Ki Pandanaran melakukan perjalanan dan sampailah dia ke daerah Mbayat. Nah, sesampainya di Mbayat, ternyata Ki Pandanaran ini diikuti oleh perampok, tetapi perampok tadi sadar bahwa yang ia intai adalah Ki Pandanaran. Perampok tadi lalu mengurungkan niatnya, memohon ampun dan bertobat. Nah, si perampok ini dijadikan murid oleh Ki Pandanaran, lalu disuruh untuk membuat gentong air wudhu dari tanah liat yang ada di daerah Mbayat tersebut. Nah, begitu konon ceritanya bagaimana asal-usul Mbayat menjadi daerah produksi gerabah. Menarik banget kan ya kawan-kawan budaya ceritanya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Terus selanjutnya apa sih yang unik dari Gerabah Mbayat Klaten ini? Oke, jadi keunikan dari Gerabah Mbayat Klaten ini terletak pada teknik pembuatannya yang konon katanya dilakukan oleh pengrajin Mbayat saja. Jadi pengrajin gerabah di zaman dahulu untuk ibu-ibunya tuh masih memakai kain jarik atau kain yang dililitkan ke tubuh bagian bawah. Nah, masalahnya adalah meja putar gerabah berbentuk seperti meja, tegak berdiri dan datar. Dengan memakai jarik, tentunya para ibu kesulitan untuk memutar dan mengendalikan meja putar dengan teknik putar datar atau teknik yang biasanya dilakukan untuk membentuk gerabah. Oleh karenanya, para ibu ini harus membuka kaki dan sementara memakai jarik, dan saat itu dianggap kurang sopan bagi wanita dong. Jadi dibuatkanlah meja putar yang miring posisinya sehingga mudah untuk digunakan para ibu tadi. Teknik meja putar miring ini biasanya disebut dengan teknik perbot miring. Uniknya, sekarang teknik perbot miring ini masih digunakan untuk membuat jenis gerabah yang kecil. Walaupun para ibu sudah jarang memakai jarik, tetapi teknik ini tetap lestari dan menjadi keunikan tersendiri dari teknik pembuatan gerabah Mbayat. Selain teknik pembuatan yang unik, gerabah Mbayat juga memiliki ciri khas tersendiri. Jadi, ciri khas dari gerabah asli Mbayat adalah warnanya yang coklat kehitaman. Nah, warna ini dihasilkan dari polesan bahan alami yang dipoleskan sebelum gerabah mereka dibakar. Jadi, gerabah Mbayat sebelum dibakar akan dipoles dengan tanah merah dengan campuran bubuk pasir halus
agar awet, kuat, dan tidak pecah saat dibakar. Polesan bahan alami inilah yang menghasilkan warna khas dari gerabah bayat, yaitu coklat kehitam-hitaman. Nah, tadi adalah sedikit pengetahuan dari salah satu unsur kebudayaan, yaitu teknologi dan peralatan hidup dalam kebudayaan Jawa. Gerabah khas Bayat Klaten. Menarik banget ya kawan budaya kerajinan gerabah ini. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut mengenai gerabah Bayat, cus langsung aja meluncur ke Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kalian bisa menikmati wisata gerabah sambil belajar kebudayaan Jawa. Segitu dulu episode kebudayaan Jawa kita kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya dari podcast budaya, bincang budaya bareng Adira. Sampai jumpa kawan budaya.